Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus, dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah Minggu Okuli. Artinya, mataku tetap terarah kepada Tuhan, didasarkan pada Mazmur 25 ayat 15a. Tanggal 20 Maret 2022, terambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Dan epistel dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Diikat oleh topik atau tema bertobat supaya tidak binasa. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan marhamu bauni roha asa unang mago. Saya baca untuk kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Khotbah kita dari Lukas pasal 13, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 9, terdiri dari dua perikop. Lukas 13 ayat 1 sampai 5 berjudul dosa dan penderitaan. Dan ayat 6 sampai 9 berjudul perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah Minggu Okuli 20 Maret 2022. Yang berbicara tentang pengajaran keras Yesus agar pendengarnya bertobat dan berbuah dalam hidup, dihubungkan dengan topik minggu bertobat supaya tidak binasa. Merhamu bauni roha asa unang mago. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam nats bacaan kita dari Injil Lukas pasal 13 ini dikisahkan kedatangan orang-orang Yahudi kepada Yesus memberitakan kematian orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus. Menurut mereka, kematian orang-orang Galilea itu merupakan akibat dari dosa mereka sendiri. Namun ternyata Yesus menyangkalnya.
Kematian orang Galilea di tangan Pilatus itu bukanlah akibat dari dosa-dosa mereka. Bukan. Tidak kataku kepadamu, kata Yesus. Nah, demikian juga pada ayat 4. 18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam bukan juga karena dosa kesalahan mereka lebih besar daripada orang lain yang diam di Yerusalem, kata Yesus. Tidak. Kemudian pada ayat 6 sampai dengan ayat 9, Yesus memberi perumpamaan lagi tentang pohon ara yang tidak berbuah, meski sudah ditunggu-tunggu pemiliknya selama 3 tahun, dan memberi kesempatan 1 tahun lagi untuk berbuah. Jika tidak, pohon itu akan ditebang. Saudara, kita dalami materi ketiga-tiga pengajaran keras dari Yesus ini. Pengajaran pertama tadi, seperti orang Galilea. Pada masa itu ada orang-orang Galilea yang melawan dan memberontak kepada penguasa Rom. Mereka datang dari Galilea ke Yerusalem. Mereka terlebih dahulu membawa persembahan kepada Tuhan ke dalam bait Allah. Untuk selanjutnya, mereka akan melakukan aksi pemberontakan kepada Pilatus. Ternyata apa yang terjadi? Pilatus sendiri sudah mencium bau busuk rencana jahat dari orang-orang Galilea itu untuk memberontak kepada penguasa Rom, kepada Pilatus. Sehingga Pilatus menyuruh tentara Rom membunuh, menghabisi mereka di saat sedang mempersembahkan persembahan korban-korban mereka kepada Tuhan. Bercak-bercak darah mereka mengena kepada persembahan itu. Saudara, orang Yahudi ini mengadukan kejadian ini kepada Yesus dengan maksud untuk mendapatkan apa jawaban Yesus terhadap kasus ini. Dan dari jawaban Yesus, itulah nantinya mereka akan menjebak Yesus untuk selanjutnya mengadukannya. Jika jawaban Yesus membela orang Galilea, yaitu korban-korban itu, maka itu tandanya nanti bagi mereka bahwa Yesus melawan penguasa Rom dan akan mengadukan Yesus juga kepada Pilatus. Sebaliknya, jika Yesus menyalahkan orang Galilea yang memberontak kepada penguasa Rom itu, berarti mereka menuduh Yesus pro kepada penguasa Rom. Apa jawaban Yesus kepada mereka, Bapak Ibu? Jawaban Yesus tidak seperti yang mereka duga. Justru Yesus menegur, menghardik mereka dengan keras. Yesus mengatakan, "Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu." Oh, tidak, kata Yesus. Malahan Yesus balik lagi mengatakan kepada mereka, "Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Kemudian yang kedua, Yesus mengatakan, seperti 18 orang yang ditimpa menara dekat Siloam. Apa yang terjadi dekat menara Siloam? Ketika Pilatus hendak memperbaiki sebuah sungai yang mengalir dari danau Siloam, Pilatus mengambil perkakas kudus dari bait Allah berupa emas dan barang-barang berharga lainnya. Kemudian dijual untuk biaya perbaikan sungai itu. Orang Yahudi keberatan dan melawan Pilatus. Ada sebanyak 18 orang yang bertahan di menara dekat Siloam itu. Nah, tentara Rom menyerang mereka dengan memecahkan, menumbangkan menara, sehingga ke-18 orang itu gugur ditimpa menara itu. Yesus menambahkan itu, Bapak Ibu, ada 2 maksudnya. Pertama, ini bukan soal dosa. Bukan karena dosa ke-18 orang itu jauh lebih besar, lebih banyak daripada dosanya masyarakat Yahudi yang lain yang ada di Yerusalem sehingga mereka mati. Tidak. Kedua, tetapi ini adalah soal perlawanan, pemberontakan, ketidaktaatan terhadap penguasa. Semua perlawanan, pemberontakan, ketidaktaatan kepada penguasa akan menerima risiko dari pemberontakannya. Nah, demikian juga pemberontakan kepada Allah, kepada Tuhan, itu akan menerima risiko, yaitu hukuman atau kematian. Saudara-saudara, itu sebabnya Yesus mengatakan, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Yang ketiga, seperti pohon ara yang tidak berbuah.
Saudara, Yesus mempertajam lagi pengajarannya lewat sebuah perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Pemilik kebun anggur itu adalah gambaran dari Allah sendiri. Dan dunia inilah kebun anggur itu. Dan manusia, kita-kita ini adalah gambaran dari beragam-ragam tanaman yang tumbuh di kebun itu. Dan di tengah kebun itu ada salah satu jenis tanaman yang bernama pohon ara. Saudara, pada musim berbuah, pemilik kebun itu datang mencari buah dari pohon ara itu. Tetapi ternyata tidak ditemukan buahnya. Sampai 3 kali pemilik kebun itu mencari buah pohon, tetapi juga tidak ditemukan. Penjaga kebun meminta kesempatan 1 tahun lagi agar pemilik kebun itu menunggu buahnya. Dan jika tidak berbuah lagi, maka pohonnya boleh sajalah ditebang. Saudara, inilah gambaran kehidupan orang Yahudi saat itu. Baik pada masa Yesus maupun sesudah Yesus, orang-orang Yahudi itu tidak mau bertobat, Bapak. Apa yang dikatakan oleh Yesus pada ayat 3 dan ayat 5, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Dan ternyata hal itu digenapi pada orang Yahudi generasi berikutnya. Mereka seperti pohon yang tidak berbuah. Realisasinya itu terjadi pada tahun 70 sesudah Kristus. Jenderal Titus merobohkan kota Yerusalem. Orang Yahudi ditumpas, dibunuh. Sebagian melarikan diri ke berbagai negara di dunia. Mereka terlunta-lunta. Saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah Minggu Okuli 20 Maret 2022 yang berbicara tentang pengajaran Yesus agar pendengarnya bertobat dan berbuah dalam hidup, dihubungkan dengan topik Minggu bertobat supaya tidak binasa, merhamu baon niroha asaunang mago. Apa pengajaran Yesus dari khotbah ini bagi kita? Pengajaran pertama, jangan kita mau menghakimi orang. Saudara, pandangan umum saat itu bahwa apabila seseorang mengalami penderitaan atau bahkan mati secara tidak wajar, maka orang akan menganggap bahwa orang yang mengalami penderitaan itu dan kematian yang tidak wajar itu pastilah dikarenakan bahwa semasa hidupnya ia jahat, banyak melakukan dosa, maka akibatnya dihukum oleh Tuhan. Itu pandangan umum pada saat itu. Itulah yang dialami oleh Ayub ketika teman-temannya memberi tanggapan terhadap penderitaannya. Teman-teman Ayub mengatakan bahwa Ayub itu melakukan banyak dosa, sehingga Tuhan menghukumnya. Elifas mengatakan kepada Ayub pada pasal 22 ayat 5, bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Kemudian pada Yohanes 9 ayat 2, murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Kemudian pada Kisah Rasul 28 ayat 3 dan 4 dituliskan, ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Saudara, anggapan umum dan asumsi seperti itu bagi Yesus sangat-sangat menyesatkan. Dan itulah yang harus ditantang dan diluruskan oleh Yesus. Menurut Yesus, bagaimana cara kematian seseorang itu tidak berhubungan sama sekali dengan kebaikannya atau kejahatan dari seseorang tersebut. Dan itu terbukti pada masa-masa sesudah Yesus toh. Banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus itu dibunuh, mati martir. Mati bukan karena kejahatan mereka, tetapi karena mempertahankan iman mereka. Dan hampir di sepanjang zaman, sepanjang masa, kejadian-kejadian seperti itu dialami oleh para pekabar Injil, para misionaris di berbagai-bagai negeri di dunia, termasuk di Indonesia. Munson dan Liman, 2 orang pekabar Injil dari Amerika ke tanah Batak, juga mati terbunuh di Lobu Pining tahun 1800-an. Saudara, ternyata Yesus sudah membaca isi hati mereka. Mereka hendak menjebak Yesus lewat kasus pembunuhan terhadap orang Galilea itu.
Tetapi jawaban Yesus pada ayat 2 jelas sekali menunjukkan bahwa jebakan mereka itu tidak mempan, meleset. Saudara, banyak orang yang hatinya sering sekali seperti hati dari para pengadu ini. Kalau kita melihat kejadian tragis misalnya menimpa orang lain di sekitar kita, maka hati kita bersukaria, gembira, karena mungkin ada sakit hati kita dahulu kepada orang yang menderita itu. Tidak ada rasa iba dalam hati kita. Tidak ada kata-kata yang mengatakan, bagaimana ya kalau keadaan seperti itu terjadi pada diriku, pada anakku, atau keluargaku. Nggak ada muncul kata-kata seperti itu. Kemalangan orang lain inilah yang kita besar-besarkan tanpa mau melihat bahwa kejadian seperti itu bisa saja terjadi atau kita alami. Kesalahan orang kita besar-besarkan padahal kesalahan kita lebih dari apa yang dilakukan orang tidak kita sadari, Bapak Ibu. Tidak kita sadari. Dan bahkan banyak di antara orang-orang seperti itu yang menjadi sombong. Bahasa orang Batak Toba mengatakan manggang makatai. Manggang. Cakapnya hebat. Bahkan disebutkan dalam bahasa Batak Toba itu tinggi sabonang. Nah, inilah ciri-ciri orang sombong itu. Yang gak mau berprihatin kepada penderitaan orang lain. Bahkan mereka bergembira, ketawa kalau orang lain mengalami penderitaan. Makanya jangan kita mau menghakimi orang. Saudara, Yesus mengatakan dalam khotbah kita ini, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Apa artinya itu? Apa yang dialami oleh orang lain, meskipun itu tragis, itu bisa terjadi juga kepada kita sendiri. Bisa saja. Jadi, apabila kita melihat orang lain menderita, Bapak Ibu, orang lain mengalami kemalangan, terpuruk dalam berbagai hal, terpuruk dalam usahanya, dalam bisnisnya, maka jangan kita berbangga hati, jangan kita merasa puas, meski ada sakit hati kita dahulu kepada dia di masa lalu. Jangan. Saat ini kita diajar oleh khotbah ini, Bapak Ibu. Ketika ada orang yang kemalangan, maka Yesus juga berdiri di hadapanmu tanpa kamu lihat sambil mengingatkanmu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu juga akan binasa atas cara demikian. Amin, Bapak Ibu. Makanya jangan kita mau menghakimi orang. Pengajaran yang kedua, selagi Tuhan memberi kesempatan bagi kita, bertobatlah. Orang jahat yang tidak mau memperbaharui dirinya dan tidak mau bertobat kepada Tuhan akan dihukum oleh Tuhan. Hukuman itu tidak selalu terjadi di saat kejahatan kita sedang berlangsung atau bahkan sedang memuncak hingga sejahat-jahatnya kita. Belum tentu. Makanya bisa saja terjadi seperti Mazmur pasal 73 ketika para penjahat itu makin hebat dia. Banyak rezeki nampaknya. Sepertinya tidak ada kurang sesuatu apapun. Tetapi ayat 18-19 mengatakan, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Maka hati-hatilah Bapak Ibu. Orang sombong, orang jahat, orang fasik itu sering merasa diri paling benar, paling saleh, paling hebat secara rohani dari yang lain-lain. Tetapi ingat, mereka akan tergelincir. Mereka akan jatuh rebah. Karena mereka sedang berdiri di tempat yang licin. Akan tiba saatnya, mereka akan binasa sekejap. Habis, maut. Bapak Ibu, Saudara, pada saat Yesus mengatakan, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu juga akan binasa atas cara demikian. Maka saat itu hanya beberapa orang Galilea saja yang terbunuh ditambah dengan 18 orang yang mati di Menara Siloam. Tetapi berikutnya, apa yang terjadi lagi? Di tahun 70, seperti sudah kita katakan tadi, Jenderal Titus menghancurkan kota dan tembok Yerusalem. Bait Allah hancur, rata tanah. Ada sekitar 60.000 orang yang mati tertimbun di Bait Allah. Jumlah semua korban yang mati orang Yahudi pada saat itu diperkirakan ratusan ribu orang.
Sedangkan yang masih hidup, mereka melarikan diri ke luar negeri hingga terpencar kemana-mana, terlunda-lunda di berbagai-bagai negara dunia. Tetapi kemudian lewat perjuangan yang begitu lama dan berat, barulah tanggal 14 Mei 1948 mereka berhasil memproklamasikan kemerdekaan Israel. Saudara, inilah bukti kebenaran dari teguran Yesus kepada orang Yahudi sebagaimana khotbah ini. Itulah akibat karena mereka tidak mau bertobat, tidak mau berubah kelakuan dan kehidupannya. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu juga akan binasa. Atas cara demikian terjadi bagi mereka. Saudara, kalau Tuhan masih mengizinkan kita hidup hingga saat ini, setelah melalui berbagai-bagai perjalanan hidup yang tidak selalu mudah, termasuk melewati ancaman penyakit jahat COVID-19, berbagai-bagai varian, maka kita harus bersyukur. Bersyukurlah, karena itu adalah bagian dari kasih Allah kepada kita, yang memelihara hidup kita dari berbagai-bagai ancaman hidup. Begitu banyak yang korban terpapar oleh penyakit jahat COVID-19, berbagai-bagai varian ini. Setiap hari ribuan orang saat itu, tetapi kita sudah melewatinya. Meskipun penyakit ini belum hilang total sama sekali. Tetapi sadarilah bahwa ini merupakan satu kesempatan yang masih diberikan oleh Tuhan bagi kita untuk bertobat. Nah, dapatkah saudara-saudara menyadari hal itu? Saudara-saudara, Tuhan memberi kita kesempatan untuk bertobat. Jangan sia-siakan itu. Hidup yang Tuhan beri saat ini adalah hidup pertobatan. Ini adalah berkat dan karunia yang besar dalam hidup kita saat ini. Jangan main-main dengan semua berkat kasih karunia Tuhan seperti ini, Bapak Ibu. Bukan karena hidup kita jauh lebih kuat, lebih hebat, lebih imun, lebih tahan terhadap virus jahat ini daripada mereka-mereka orang-orang yang sudah terpapar ratusan ribu orang mati di Indonesia saat itu. Betul, sangat besar faedahnya menjaga diri. Baik dengan menggunakan masker lah, jaga jarak lah, ya, mendapatkan vaksin 1, 2, bahkan ketiga booster. Betul, semua itu membuat imun tubuh kita bertambah. Tetapi di atas semuanya itu, kita harus percaya. Karena kuasa kasih Tuhanlah yang membuat kita selamat sampai hari ini. Amin Bapak Ibu, amin. Jika tidak karena kasih dan kuasa Tuhan, maka apa yang dikatakan oleh Yesus kepada orang Yahudi tadi? Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu juga akan binasa. Atas cara demikian, itu akan terjadi bagi kita Bapak Ibu. Kemarin-kemarin, makanya bertobatlah kita. Jangan main-main dengan hal ini. Khotbah ini mengajak kita turut serta mengambil tawaran Allah ini untuk bertobat, sehingga kita akhirnya dapat berbuah sebagaimana bagian berikut. Pengajaran ketiga, hendaklah kita menjadi seperti pohon ara yang berbuah. Saudara, perlu kita ketahui, pohon ara adalah pohon yang luar biasa. Pada hakikatnya, pohon ara ini bisa tumbuh subur di mana-mana saja. Tidak peduli apa di dataran tinggi atau di dataran rendah, di iklim yang sejuk maupun yang gersang. Bukan hanya di tanah yang gembur dia tumbuh, di tanah yang bebatuan pun ia masih bisa tumbuh besar dan menghasilkan banyak buah. Itulah pohon ara. Bahkan pohon ara yang sehat itu dapat berbuah selama 10 bulan dalam setahun. Wah, luar biasa kehebatan pohon ara ini Bapak Ibu. Saudara, Yesus menjadikan pohon ara ini tiruan dan gambaran hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus. Yesus mengharapkan agar pengikut-pengikutnya saat itu, dan khususnya kita di saat ini, supaya kita bertumbuh, berbuah seperti pohon ara ini. Tetapi dalam khotbah ini, pemilik kebun datang ke kebunnya, namun tidak melihat pohon ara itu berbuah, meskipun 3 kali dia datang. Dan si tukang kebun meminta pemilik kebun memberi dia waktu kesempatan 1 tahun lagi, agar dia berusaha juga memupuk tanaman itu lagi, mencangkuli sekeliling tanaman itu agar lebih gambur, napu, agar lebih subur. Tetapi kalau tidak lagi berbuah, maka ditebang saja.
Saudara, itulah gambaran hidup kita yang masih diberi Tuhan kesempatan untuk hidup. Tetapi bukan asal hidup saja. Bukan asal hidup saja hidup kita ini Bapak Ibu yang diberikan oleh Tuhan. Harus memiliki buah. Harus menjadi berkat kita seperti pohon ara ini. Inilah gambaran hidup kita yang diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk hidup ini. Bapak Ibu, Yesus, Roh Kudus sedang bekerja merawat, mencangkuli, dan memupuk sekitar kehidupan kita ini lewat berbagai-bagai cara agar tumbuh subur. Melalui aktivitas, melalui usaha, ketika mencari sumber-sumber nafkah, atau ketika kita melayani. Nah, semuanya itu dipakai Tuhan untuk menyuburkan kehidupan kita, supaya kehidupan kita itu subur, terus bersemangat, meski menjalani berbagai-bagai tantangan hidup, dan dengan demikian kita berbuah banyak. Dimanapun kita berada, dan apapun tugas yang harus kita tekuni, hendaknya kita lewat semuanya itu berbuah bagi Tuhan, berbuah bagi sesama kita. Jika saat ini kita menyadari kekeliruan kita dan belum memiliki buah yang dapat menyenangkan hati Tuhan dan sesama kita, maka kita jangan putus asa Bapak Ibu. Jangan putus asa. Oleh kasih-Nya Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuah. Tetapi segeralah berbalik kepada Tuhan. Lakukanlah tindakan yang dapat menunjukkan buah-buah kehidupan kita. Dengan hikmat yang berasal dari Tuhan, kita bisa melewati berbagai-bagai tantangan hidup yang mengganjal kita menghasilkan buah hidup selama ini. Biarlah melalui buah-buah yang manis yang kita hasilkan itu, maka kita boleh menjadi alat Tuhan untuk memancarkan terang kemuliaan sorga, kemuliaan Allah kemanapun kita melangkah. Dan semua itu diawali dengan pertobatan. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak dan Ibu saudara-saudara semuanya untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan. Khotbah di ibadah Minggu Okuli 20 Maret 2022 dari Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 9 ini, agar kita sungguh-sungguh mau bertobat supaya tidak binasa. Merhamu bauni roha asa unang mago. Termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu, baik di gereja ataupun di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Horas, amin. Bapak, terima kasih untuk khotbah dan firman Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkatilah setiap pendengar khotbah ini. Biarlah khotbah ini menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Berkati juga hamba-Mu dalam persiapan khotbah berikutnya. Dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan kebesaran